Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anakku, kemarin kita sudah di bab 5 yaitu tentang teks eksplanasi. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian unsur, ciri, bahkan kita sudah menjabarkan tentang contoh daripada teks eksplanasi. Namun kali ini kita tetap di bab yang sama yaitu tentang eksplanasi. Nah, mari kita simak bersama-sama penjabaran daripada teks eksplanasi selanjutnya. Jadi, seperti yang dibahas tadi, bahwasanya kita masih di bab 5 yaitu teks eksplanasi. Mari kita melanjutkan selanjutnya tentang subbab eksplanasi. Simak penjelasan dari Ustadzah. Kade yang akan kita pelajari kali ini mencakup dua. Yang pertama 4.9, kemudian yang kedua 4.10. 4.9 berbunyi meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.10 menyajikan informasi dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Itu yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mencakup 2 KD. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu untuk meringkas isi teks eksplanasi. Yang kedua, menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena. Jadi, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang isi teks eksplanasi. Isi teks eksplanasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ide pokok teks eksplanasi, kemudian yang kedua ringkasan isi teks eksplanasi. Sebelum kita melanjutkan ke sana, jadi kalian harus tahu dulu apa itu ide pokok. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf yang terdapat di awal dan akhir atau menyebar di seluruh paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu tentang ringkasan isi teks eksplanasi. Ringkasan di sini adalah menyajikan suatu kerangka atau karangan dalam bentuk lebih singkat. Jadi kita masih dalam pembahasan isi daripada teks eksplanasi, yaitu tentang ringkasan isi teks. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang perlu kalian perhatikan di sini, yang pertama, kalian harus membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Sama, jadi intinya kalian baca secara menyeluruh teks tersebut. Kemudian yang kedua, mencari ide pokok dalam karangan. Bagaimana caranya? Garis bawahi kalimat penting yang ada di sebuah karangan tersebut. Yang ketiga, menyusun ide pokok menjadi kalimat pendek. Setelah kalian cari ide pokok, setelah itu baru kalian susun menjadi kalimat pendek. Yang keempat, meringkas dari kalimat pendek tersebut menjadi kalimat yang padat atau jelas secara ringkas. Kemudian yang terakhir atau kelima, memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata sendiri. Setelah menjadi kalimat yang padu, kalian ceritakan kembali menggunakan kalimat kalian sendiri dengan singkat. Setelah tadi kita sudah mempelajari tentang langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang telaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang struktur teks eksplanasi. Jadi mengingatkan ulang bahwasanya struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3, pernyataan umum, penjelas atau isi, kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang kebahasaan teks eksplanasi yang secara umumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang menguraikan tentang sebab akibat
Contohnya konjungsi kausalitas adalah sebab, sehingga, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Kemudian yang kedua, konjungsi kronologis. Dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Konjungsi kronologis sangat diperlakukan untuk menyusun berita, narasi, cerpen, dan teks eksplanasi yang menjabarkan kronologi. Kata hubung kronologis umumnya mengandung kata yang menjelaskan urutan peristiwa, mulai dari keterangan waktu, tempat, sebab, hingga akibat. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Apa itu? Fenomena adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata istilah yang sesuai dengan topik. Apa itu? Pengertian istilah teknis tidak hanya berlaku untuk suatu bidang atau aspek tertentu saja, melainkan dapat juga berlaku secara umum sesuai dengan hasil penyerapannya. Itu merupakan kebahasaan teks eksplanasi. Setelah tadi kita sudah membahas kebahasaan daripada teks eksplanasi, selanjutnya yang kedua yaitu penyusunan teks eksplanasi yang secara umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama pola pengembangan, kemudian yang kedua ini adalah langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi secara umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pola pengembangan kronologis atau urutan waktu. Kemudian yang kedua pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Silakan kalian cermati tabel berikut ini. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun pola pengembangan secara kronologis? Silakan kalian cermati. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu mengetahui perincian secara menyeluruh. Jadi kalian harus tahu secara menyeluruh tentang teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, membagi suatu peristiwa menurut tahap-tahap kejadian. Jadi tidak lepas daripada urutan waktu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan setiap urutan peristiwa secara tegas sehingga dapat terlihat seluruh urutan peristiwa dengan jelas. Itu silakan kalian cermati gambar berikut ini. Jadi ini adalah langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi atau cara menyusun teks eksplanasi. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu menentukan topik. Jadi topik apa yang akan kalian bahas, yang akan kalian jabarkan untuk menjadi sebuah teks eksplanasi. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan referensi. Jadi cari referensi sebanyak-banyaknya yang akan kalian buat. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka teks. Jadi setelah kalian mengumpulkan referensi, susunlah. Dan yang terakhir baru mengembangkan kerangka tersebut. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil, kita kali ini mempelajari tentang cara menyusun teks eksplanasi. Kemudian yang kedua yaitu telaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir yaitu tentang penyusunan teks eksplanasi. Alhamdulillah materi kali ini telah usai. Jadi jangan lupa kalian cari referensi sebanyak-banyaknya tentang teks eksplanasi. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam literasi.